Sebuah pertanyaan, apakah sholat bisa menghapuskan dosa besar? Ketika itu, ada seorang pemuda berkonsultasi karena dirinya bagaimana terjebak dengan bergelimbangan dosa, seperti mabuk, zina, narkoba, dan seterusnya. Sehingga ketika dia pengen kembali, ketika dia pengen berhijrah, maka ada rasa dalam dirinya, apakah taubatnya diterima, dan apakah dengan sholat itu mampu menghapuskan dosa-dosa besar, dosa maksiat, dan banyak lagi yang berkeliman dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Maka kita lihat bahwa memang kita selaku manusia pasti melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun mungkin dosa besar. Nah, kita lihat di Quran surah Hud ayat 114 yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, sebenarnya ketika dia sudah mulai hijrah, mulai berbuat baik, mulai melaksanakan sholat, nah sebenarnya itu menghapuskan daripada dosa-dosa. Cuman di sini pertanyaannya bagaimana dengan sholat atau dengan dosa besarnya. Baik, kita lihat dulu bagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, maka itu menjadi penghapus dosa selama tidak dilakukan dosa besar. Nah, di sini ada catatan lagi adalah selama tidak dosa besar. Maka di hadis riwayat Ahmad, sholat tidak menghapuskan dosa besar, melainkan dengan taubat. Nah, di sini sudah mulai terjawab ya. Jadi sebenarnya ketika bagaimana amalan-amalan termasuk sholat itu menghapuskan dosa. Namun ketika ternyata memiliki dosa besar, maka tidak cukup hanya dengan sholat, tapi harus ada taubat khusus atau taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha itu? Yaitu taubat yang menyesal, yang berhenti dari maksiatnya, dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi, dan tadi ditambah dengan amal soleh seperti sholat yang banyak, seperti beramal soleh dan seterusnya. Jadi itu harus ada taubat yang khusus. Nah, sehingga Ibnu Katsir menafsirkan bahwa bagaimana dosa kecil itu ya bisa terhapus-hapuskan dengan amal baik termasuk sholat. Nah, kalau dosa besar itu butuh taubat khusus. Jadi selaras ya dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, ketika misalkan tadi dianggap bahwa sholat saja cukup, maka ini menjadi permasalahan. Contohnya misalkan ada yang korupsi. Ketika dia korupsi, lalu dia merasa bahwa dengan sholat pun nggak apa-apa lah. Jadi dia sholat Jumat, dia sholat tiap hari, tapi dia tetap korupsi. Nah, ini adalah pemikiran yang salah bahwa tidak boleh seperti itu. Ya, sholat harus tetap dijalankan dan taubat itu adalah berhenti dari perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Jikalau ada yang sudah terjebak dengan misalkan korupsi atau maling, atau misalkan merugikan orang lain, maka taubat, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia khususkan taubatnya dan tetap melakukan sholat, melakukan amal-amal lainnya. Dan termasuk mungkin boleh jadi tadi narkoba, ada yang membunuh, ada yang zina. Ketika dia pengen dihapuskan dosanya, maka taubati itu dosa maksiatnya dan lakukan amal soleh, yaitu sholat, yaitu sedekah, yaitu baca Quran dan seterusnya. Itu membantu untuk bagaimana menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, jadi hal ini pun bagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat gitu ya, dan termasuk ketika itu Umar bin Khattab kan sebelumnya itu bukan Islam, tapi ketika ternyata masuk ke dalam Islam, maka memang sholat menjadi gerbang utamanya. Jadi sholat jadi gerbang utamanya, lalu berikutnya ditaubati hal-hal yang mungkin pernah dilakukan di masa lalunya, di zaman jahiliyahnya. Nah, sehingga itu menjadikan pintu daripada taubat, pintu penghapus dosa, yaitu dengan sholat-sholatnya. Entah dengan sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat taubat, dan sholat-sholat lainnya, itu menuju masuk gerbang untuk bagaimana supaya diampuni dosanya, masuk kepada taubat yang khusus, dan sambil mengerjakan amal soleh ketika itu. Maka
kita barangkali yang misalkan memiliki dosa dan maksiat yang memiliki masa lalu yang kelam, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mulai untuk beristighfar setiap saat dan setiap waktu, dan bagaimana dikhususkan diingat dosanya, disesali dan tidak akan diulangi, dan itu adalah taubat dengan khusus, dan lakukan amal soleh seperti tadi, bagaimana amal-amal yang dilakukan, dan juga diikuti dengan taubatan dengan istighfar, atau dengan bagaimana bacaan-bacaan taubat atau bacaan-bacaan istighfar seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Sayyidul Istighfar, dan lain sebagainya. Maka pada kesimpulannya, sholat bisa menghapuskan dosa. Namun mungkin barangkali hanya dosa-dosa kecil. Ketika memiliki dosa besar, maka harus bagaimana dengan taubatan nasuha, harus dengan disesali. Maka tentu itu jangan ditinggalkan sholatnya, dan tentu terus rutinkan taubatnya, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih Penyayang. Seberapa banyak dengan dosa yang dilakukan, jikalau ditaubati, jikalau diikuti dengan amal soleh, insya Allah mudah-mudahan akan menghapuskan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, dan mudah-mudahan bisa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ayah bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh tulis di kolom komentar. Jikalau suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.